Pagi hari ini kita juga akan memantau bagaimana pergerakan di TPS-TPS yang ada. Kurang lebih hari ini ada 204 juta DPT yang akan menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada hari ini. Jumlah 204 juta DPT ini, Ratih, kalau kita bandingkan pada pemilu 2019 ini naik 12 juta dibandingkan dengan pemilu 2019. Kita nanti akan coba pantau bagaimana kemudian para capres dan juga cawapres dan juga sejumlah tokoh memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024. Sesuai dengan tema program kita atau nama program kita Rakyat Pemilih, karena hari ini Anda menjadi bagian dalam sistem demokrasi akan memberikan hak suara mengenai siapa yang akan menjadi capres dan juga cawapres pada tahun ini dan juga beberapa tahun mendatang, ya Ratih ya? Ya, hari ini juga kita akan pantau bagaimana persiapan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang nampaknya juga sudah mulai bersiap diri dari kediamannya akan menuju ke TPS terdekat dari domisilinya untuk memberikan hak suaranya. Dan kita juga akan pantau juga bagaimana pergerakannya bersama rekan-rekan kami yang pagi hari ini juga sudah bersiap. Ini nampaknya suasana di kediaman Muhaimin Iskandar atau Cawapres nomor urut 01 sedang bersiap di kediaman di Kemang, Jakarta bersama keluarga, dan kabarnya sebelum ke TPS Vita, Caimin ini akan terlebih dahulu berziarah ya. Ya, ada sejumlah kegiatan tentunya akan dilakukan oleh masing-masing capres dan juga cawapres, pemirsa, sebelum memberikan hak suaranya ke TPS. Tapi memang untuk per hari ini, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ini akan memberikan hak suaranya ini di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Nanti kita akan juga hadirkan bagaimana peta kekuatan suara dari masing-masing TPS, baik itu dari pemilu 2014 dan juga 2019. Ya, kalau kita tahu bahwa Caimin sendiri ini akan melakukan ziarah dulu ke makam mertuanya, Vita, ayah dari istrinya, sebelum melakukan pencoblosan pada hari ini. Dan juga Caimin rencananya ini akan langsung menuju ke TPS 023 di Jalan Kemang Raya, Bangka, Jakarta Selatan. Dan selain juga Caimin, kita melihat juga di samping sebelah kanannya ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Ini ada di kediaman Mahfud MD. Nanti akan ada beberapa kegiatan. Kita akan coba update informasinya melalui rekan-rekan kita di lapangan. Tapi tentunya kalau kita bicara konteks pemilu 2024, pemirsa, pemilu 2024 ini bertepatan dengan hari libur nasional ya. Saya pikir hari kasih sayang ya. Ya, itu juga betul, hari Valentine. Tapi begini Ratih, dalam tepatan atau bertepatan dengan hari libur nasional ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tingkat partisipasi pemilih. Apakah itu akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2024? Karena kalau kita bicara soal pesta demokrasi, tentu yang harus disoroti ini adalah mengenai tingkat partisipasi pemilih setiap tahunnya. Ya, kita harapannya tingkat partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini pastinya meningkat dibandingkan dengan pemilu 2019. Karena berbicara mengenai jumlah pemilih sendiri, ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Jadi harapannya Anda yang masih memiliki kesempatan sampai jam 1 nanti untuk datang ke TPS, memberikan suara Anda dan juga memberikan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin terbaik negara ini. Iya, karena TPS ini informasinya sesuai dengan peraturan KPU akan dibuka pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga 13.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan kita kalau lihat di visual, ini cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan memberikan pernyataan atau keterangan pers. Ini kalau kita lihat kegiatan dari masing-masing cawapres, baik itu nomor urut 01 Muhaimin Iskandar maupun cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Memang kalau tadi kita berbicara soal Ratih sebutkan data pemilih di tahun ini memang besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Nah, ini kita coba dengarkan statement dari cawapres Muhaimin Iskandar berikut ini. Gimana persiapan untuk pencoblosan hari ini? Ya, terima kasih kepada seluruh kiai ulama yang semalam suntuk terus berdoa sampai pagi hari ini. Semoga seluruh rencana kita berjalan dengan baik. Pagi ini mestinya saya berziarah ke ayah mertua saya yang di Kemang, dekat tempat TPS.
kita melakukan pemungutan suara. Tapi karena berhubung hujan, pasti basah-basah di daerah makam di situ. Akhirnya kita tunda. Jadi kita nunggu agak terang, nanti langsung ke rumah ibu, minta doa ibu, terus kita bareng-bareng berjalan ke TPS terdekat. Nanti rencananya habis pencoblosan bertemu dengan Pak Anies di Diponegoro ya? Iya, nanti setelah pencoblosan kita meluncur ke posko pusat pemenangan Amin di Jalan Diponegoro 10. Gus, kalau kemarin malam kan Gus ini bilangnya deg-degan. Kalau pagi ini gimana Gus setelah sarapan bersama keluarga? Rasanya hari ini kayak mau sholat Idul Fitri aja. Ada apa ya, rasa optimis lah, insya Allah. Optimis. Putaran kedua, Gus? Optimis sekali. Gus, ini kan ada pemandangan yang berbeda. Kalau dari kemarin-kemarin, kalau misalnya ada hal yang besar gitu, pasti ada ibu. Gus ini ada di sini ya gitu. Kalau ini nggak ada, jadi kayak nggak sungkem dulu pagi ini itu kenapa Gus? Ya, ibu saya punya hak pilihnya di Jombang, saya punya hak pilihnya di sini. Makanya kemudian ke ibu mertua. Ibu mertua nanti dekat TPS di situ. Dan mohon doa restu ibu mertua dulu, ibunya istri saya, kemudian baru kita ke TPS. Kalau langkah-langkah untuk mengantisipasi kecurangan gimana Gus? Ya, kita terus monitor, kita melakukan tabulasi, kita terus mengharap kepada seluruh para pendukung Amin setelah mencoblos kembali lagi jam 12, di shift, di bergantian di setiap TPS. Jadi pokoknya sejak jam 12 sampai mengakhiri penghitungan tidak boleh dibiarkan atau ditinggalkan TPS-TPS kita. Kepada seluruh pendukung masyarakat, tolong TPS kita dijaga, suara kita dijaga supaya energinya kuat, bergantian saja. Setiap shift bisa 2-3 orang di luar, di dalam 1 orang. Tadi selain sarapan ngapain aja nih Gus sebelum pencoblosan? Sarapannya apa? Sarapannya biasa seperti rutin, telur 3 buah, kemudian buah ditambah air madu. Nanti nyoblosnya bersama istri tercinta dan 3. Ya, 3-3-nya sudah punya hak pilih semua. Bareng-bareng Gus berarti? Bareng-bareng. Pagi ini udah teleponan sama Pak Anies? Belum sempat ikut teleponan. Ini nanti menjelang pencoblosan ke arah sana baru teleponan. Komunikasi terakhir sama Pak Anies, ada pesan buat tapi kemarin atau gimana? Iya, sama-sama mengingatkan untuk jaga suara, jaga pemilih, jaga pendukung. Artinya siap dengan apapun hasil nanti rekapitulasi suara itu atau gimana? Ya, semua siaga, semua tim bergerak dan tabulasi juga kita mulai sejak penghitungan. Terima kasih. Pada ikut ke Kemang nggak ini? Iya. Ayo. Yuk. Terima kasih Gus. Bentar lagi jalan ya. Kita nggak foto bareng dulu? Mulai agak rendah. Baik, baru saja kita saksikan ini pernyataan dari Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar yang juga sebentar lagi akan bertolak ke tempat ziarah dulu, baru menuju ke TPS dan dilanjutkan ke TPS ya tentunya TPS, ya. ya. Kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa awalnya ingin berziarah ke makam ayahanda, namun ini karena kondisi hujan sehingga masih menjadi pertimbangan dari Muhaimin Iskandar. Tapi Rati dan juga pemirsa, kalau kita melihat di samping layar, tepatnya di depan layar kaca Anda, ini ada juga kegiatan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang berada di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, di mana nanti Mahfud MD akan memberikan hak suaranya di Yogyakarta. Yang jadi pertanyaan Rati, ini kan cukup menarik kalau kita melihat bagaimana peta suara di masing-masing wilayah yang akan menjadi lokasi di mana masing-masing capres dan juga cawapres memberikan hak suaranya. Kalau kita lihat misalnya di wilayah Jakarta Selatan, ini kan kalau kita berkaca di Pilgub DKI Jakarta 2017, waktu itu Anies dan juga Sandi memenangkan di wilayah DKI. Apakah ini akan berpengaruh terhadap suara atau peta elektoral nanti ketika di pemilu 2024, termasuk juga peta di
Yogyakarta ya Rati, ya, itu cukup menarik. Ya, tapi kalau kita melihat juga Mahfud MD, ini rencananya juga akan memberikan suaranya di TPS 106 di Kabupaten Sleman, dan juga Ganjar nantinya rencananya juga akan memberikan suaranya di TPS 11 Lempong Sari. Kemudian kalau tadi Caimin di Jakarta, Anies Baswedan juga rencananya di Jakarta, Vita. Jadi rencananya Anies Baswedan akan mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus, kemudian Prabowo Subianto akan mencoblos di TPS 33, dan juga Gibran akan mencoblos di TPS 34 Banjarsari Solo, dan juga tadi ada Ganjar dan juga Mahfud MD. Kita berharap ya hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pastinya kalau berbicara mengenai peta elektoral, pastinya Jawa menjadi sasaran. Karena cukup besar pemilihnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur termasuk di situ juga. Dan tadi Vita juga mengatakan bahwa kalau di DKI Jakarta ini nampaknya saat Pilkada 2020 memang suara Anies cukup besar. 2017 ya? Suara Anies cukup besar di sana. Ini Oke. kita akan pantau juga ya bagaimana pergerakan di Kediaman dari Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang menurut rencana ini juga akan memberikan hak suaranya di wilayah Lebak Bulus. Nah, kalau Anda saksikan di layar kaca Anda, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan tengah berkumpul bersama dengan keluarga. Tentu nanti kita akan update ya apa saja agenda yang akan dilangsungkan atau dilakukan oleh Anies Baswedan sebelum memberikan hak suaranya ke TPS. Ini tentu menarik, sekali lagi soal peta elektoral dari wilayah Jakarta Selatan atau DKI Jakarta ya. Kalau untuk khusus di DKI Jakarta, ini kan kalau kita bicara soal pemilu 2024 nanti Anda pemirsa yang pagi hari ini menonton Rakyat Memilih akan ada 5 surat suara yang akan Anda temukan ketika Anda Kalau nanti datang ke untuk di TPS. wilayah Tapi untuk di DKI Jakarta hanya ada 4 surat suara. Karena kenapa? Karena di wilayah DKI Jakarta ini tidak ada DPRD kabupaten kota, sehingga nanti bagi Anda yang mencoblos atau memberikan hak suaranya di wilayah DKI Jakarta hanya akan mendapatkan 4 surat suara ya, yaitu pemilihan presiden, kemudian ada pemilihan legislatif, diantaranya adalah pemilihan DPR ketua RI, DPR, DPD, DPRD kabupaten kota, dan juga DPRD provinsi, Rati. Betul sekali, dan juga pada hari ini juga kita melihat beberapa daerah di Indonesia sangat disayangkan juga masih dilanda bencana. Bahkan juga ada informasi seperti di Demak ini pemilu ada penundaan, dan seperti kebijakan yang sudah ada kabarnya juga pemilu ini maksimal ditunda sampai dengan 10 hari ya Vita. Tapi harapannya kalau untuk daerah-daerah yang juga tidak ada bencana di situ, ya sebelumnya juga kita akan mendengar bagaimana aktivitas di kediaman Capres nomor 1 Anies Baswedan. Ya, pemirsa, ini adalah aktivitas pagi hari yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta, dan juga Anies rencananya akan menggunakan hak suaranya pada hari ini yakni di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta. Iya, Ratih, kalau tadi Ratih sempat menyinggung beberapa kondisi di daerah, misal di wilayah Demak dan juga Jawa Tengah yang dilanda banjir, terutama juga kalau kita lihat 14 Februari ini bertepatan dengan Hari Libur Nasional. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah kalau kita berkaca dari 2 peristiwa itu, pemirsa, banjir yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, kemudian juga Hari Libur Nasional, apakah ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS? Ini yang tentu harus menjadi concern bersama adalah karena data dari KPU menyebutkan bahwa lebih dari 55% ini pemilih berasal dari Gen Z dan juga milenial. Jadi pertanyaan juga Ratih, Gen Z dan juga milenial ini apakah mereka hanya memberikan hak suara di media sosial seperti yang selama ini kita lihat, atau mereka ini datang ke TPS? Karena besar sekali loh angkanya, lebih dari 55%. Tapi kalau melihat karakter dari Gen Z dan juga milenial atau pemilih muda dan juga pemula ini, Vita, apakah ini juga hanya pemilih yang kritis tapi apatis nantinya, tidak memilih begitu ya? Itu jadi tapi pertanyaan, harapan kita semua nantinya Gen Z dan juga milenial, apalagi pemilih muda ini bisa menggunakan hak suaranya, karena saya melihat di media sosial banyak sekali anak-anak muda yang ngepost sebelumnya sudah memfilter dulu dengan beberapa aplikasi mana nih calon-calon yang nantinya saya akan pilih di TPS ya.
Oke, kita coba dengarkan. Ini ada ibunda dari Anies Baswedan yang akan memberikan statementnya untuk Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kami mohon kepadamu ya Allah, karena hanya Engkau lah satu-satunya tempat kami bermohon ya Allah. Hari ini adalah hari pemilihan umum yang memilih presiden dan lembaga-lembaga yang memilih presiden dan lembaga-lembaga perwakilan. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang membolak-balikan hati. Engkaulah yang maha memberi kekuasaan dan maha mencabut kekuasaan. Ya Allah, kami teringat akan hadis yang mengatakan, Allahumma lamani alima a'taita walamuti alima mana'ta. Allah tidak akan dapat mencegah apa yang kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Apabila engkau takdirkan pemilu ini sebagai pembuka amanah dan kewenangan mengelola negara bagi Anies dan Muhaimin, jadikanlah mereka orang-orang yang kuat, teguh dalam mengemban amanah. Karena di pundak mereka terletak suara jutaan orang yang menitipkan harap Indonesia yang lebih baik. Jadikanlah Anies dan Muhaimin sebagai jalan bertambahnya rezeki dan barokahmu yang melimpah kepada bangsamu. Ya Allah, ya Rabbi, perjalanan ini bukan Anies yang meminta, namun perjalanan ini adalah takdir yang kau berikan kepada Anies dan Muhaimin. Berikanlah kepada Anies dan Muhaimin semua kekuatan untuk meniti perjalanan ini dengan baik, dengan selamat, dengan tuntas. Kami mohonkan kepadamu ya Allah, agar tetap memberi perlindungan kepada Anies dan Muhaimin, kepada kami semua, kepada seluruh bangsa. Ya Allah, ya Rabb, jagalah proses pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Jutaan